2020 itu saya launching 22 Oktober Hari Santri itu film The Pesantren. 2021 saya launching film The Pesantren 2. Sekarang 2022 di 22 Oktober itu tidak akan ada launching karena sutradaranya mau nikah gitu. Di tanggal itu di Hari Santri. Aduh. Wah, ternyata ya emang sudah disetting Hari Santri 22 Oktober. Ya, 22 10 2022. Kita tunggu ya. Mungkin next bukan the pesantren tapi apa ya? The wedding kali ya. Wedding. Podcast ini disponsori by Abucha. Teh kombucha segar dan menyehatkan. Ya, Ustadz Jaki. Kang Jaki ini siapa gitu ya? Nah, biar kami tahu lah gitu. Ya, sebenarnya saya tuh untuk saat ini kan mahasiswa juga. Mahasiswa di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, mahasiswa S2. Kemudian sebelum sidang nanti alhamdulillah saya sudah dipercaya menjabat sebagai pimpinan pesantren gitu, di Pondok Pesantren Darul Falah Cijati ya. Kemudian ya saya juga dipercaya ketika awal Januari saya dipercaya untuk menjadi guru di SMA Negeri 1 Majalengka gitu. Ya begitulah Pak. Jadi serba ini gitu. Iya. Nah, saya tertarik dengan ini ya, ada masa-masa sebelumnya ya, sebelum dipercaya menjadi ketua atau pimpinan pesantren ya, Darul Falah Cijati. Oke. Itu dulu terlihat seperti main sinetron ya. Iya, betul. Nah, itu bisa ceritakan nih, dari kecil tuh emang seperti apa gitu perjalanan karirnya ya hingga sekarang dan sampai ada launching film ya, film The Pesantren di channelnya apa sih? Zaki Rizky Rabbani. Ada short movie atau apa itu sebutnya? Ya, ada 2 short movie ya. Short movie ya, The Pesantren. Nah, itu tentu ya ketika kita membuat sebuah film itu ya kayaknya ada passion, ada ketertarikan ya di bidang sinema, di bidang film itu seperti apa sih backgroundnya dulu? Ya jadi dulu ya ketika waktu masih kecil sebenarnya saya awal punya HP itu ketika tahun 2010-an lah ya, pas awal masuk MTS atau sekarang derajatnya sama dengan SMP. Itu saya punya HP Nokia yang kameranya bisa dijeda-jeda gitu. Kameranya bisa dijeda-jeda. Jadi ketika saya bikin film itu tanpa editing dari komputer, tanpa aplikasi ya. Tanpa aplikasi, tapi saya pure ketika ini jalan gitu, acting si talent itu di-cut dulu, dijeda dan sebagainya. Jadi ada sampai sekarang kayak film apa ya, istilahnya video lucu lah dengan adik saya juga. Kemudian ya akhirnya dari situ tertarik gitu, saya membuat sebuah film, bahkan terjun ke dunia film ya di Indosiar gitu, dan itu melalui casting. Jadi memang dari kecil saya sudah tertarik dengan dunia perfilman, pervideoan, videografi, sinematografi ya terkait dengan komedi atau religi, itu memang dari kecil gitu. Jadi bukan hanya sekarang yang dilihat sekarang, tapi prosesnya dari dulu, dari mulai HP yang kecil gitu, yang 2010 itu ya. Ya 2010 yang HP Nokia. Itu yang kameranya ya masih 3GP atau apa dulu tuh ya. Iya, 3GP ya, 3GP atau gitu ya. Ya belum MP4 seperti sekarang. Iya, belum megapiksel gitu. Iya, betul juga ya. Nah, akhirnya di situ, dan akhirnya sebenarnya sebelum ke Indosiar itu saya pernah di Koki Cilik Trans 7, Pak. Ini menarik nih. Di SD aja udah kayak gitu ya. Iya. Waktu itu udah ada sosmed belum sih? Udah seperti YouTube gitu. Dulu saya waktu Facebook, tapi tidak saya share kemana-mana. Itu hanya koleksi pribadi, membuat video itu karena punya kepuasan sendiri. Oh iya ya. Ketika saya membuat sebuah video yang lucu, kemudian ya menarik lah, tanpa adanya aplikasi yang menunjang, tapi saya menggunakan jeda-jeda dari HP itu, video jeda. Oke. Akhirnya membuat sebuah film. Ya. Itu
tentu ya sebelum bikin film dari HP Nokia itu mungkin pernah ngelihat misalkan orang lain lah gitu ya mainin video itu, atau emang ngulik sendiri atau bagaimana sih? Oke, jadi gini sebenarnya saya kan suka nonton ini ya kayak laptop si Unyil dan sebagainya, cara membuat apa gitu. Oh gitu. Jadi saya tuh membuat ini gimana ya kalau pengen membuat kayak balon-balonan dari dari kembang sepatu yang ditiup gitu kan, kembang sepatu diolah dicampur sabun akhirnya. Nah saya membuat video gitu, di-cut dulu, coba bahannya disiapkan lagi, kemudian prosesnya sampai akhirnya jadi ada inspirasi dari sebuah tayangan. Oh iya. Cuma bagaimana saya bisa membuat itu tanpa apa ya, suatu alat yang menunjang juga gitu. Beda kan dengan mereka udah punya aplikasi yang menunjang. Dulu saya masih dengan jeda-jeda HP itu. Jadi maju baru action gitu kan, jalan kayak gitu. Nanti mungkin bisa ditayangkan nanti video-video waktu kecil. Nah, boleh lah. Ya. Bikin penasaran juga nih, saya juga penasaran soalnya tahun 2010. Ya. Saya jadi ingat ke anak saya sekarang ya. Cuma kalau sekarang kan anak udah ada platform ya seperti Instagram gitu kan, ada Reel gitu ya. Nah, kalau dulu yang saya tahu sih 2010 itu ya lebih ke YouTube ya. Facebook ya. Dan Facebook. Iya, betul. Saya punya Facebook aja 2009 waktu itu ya. Dengan pengalaman waktu di Jakarta dengan main film, sinetron seperti itu, tentu kayaknya ada misi apa yang akan dibawa ke pesantren ini gitu ya. Gitu. Apakah sama meneruskan dengan generasi sebelumnya gitu? Pesantren itu ya yang kita tahu mungkin ada culture shock ya bagi orang yang baru tuh ya. Betul. Masuk ke pesantren. Wah, ini kayaknya serba terbatas gitu. Kalau yang namanya aturan sih adalah di sekolah juga ya, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Cuma kan untuk perkembangan zaman, apakah memang benar-benar tertutup atau bagaimana sih kira-kira nih? Sebenarnya gini, kalau misalkan kita lihat ya era sekarang ya 4.0 era industri, itu digitalisasi itu sangat penting ya. Bahkan semua pesantren kayaknya sekarang harus harus ada produk digital yang dikeluarkan di pesantren ini. Kemudian pesantren itu kan dulu itu terkenal dengan apa ya, kitab kuningnya, kemudian pelajaran-pelajaran tentang fikih dan sebagainya. Tapi untuk sekarang di samping itu kayaknya kita perlu gitu untuk mengembangkan pesantren melalui sebuah film, karena film itu juga bisa menjadi inspirasi bagi para penontonnya, apalagi calon santri gitu yang mau menonton, yang mau masuk ke pesantren kita, menonton film yang kita sumbangkan, kita persembahkan, itu menjadi daya tarik sendiri. Jadi banyak positifnya ketika kita melihat sisi digital itu ketika kita memang tepat menggunakannya. Nah, jadi akhirnya kemarin ketika 2020 saya membuat sebuah film yang berjudul The Pesantren. Nah, The Pesantren itu ya menceritakan tentang perjuangan seorang santri gitu. Perjuangan seorang santri yang memang ingin mondok gitu, ingin menjadi seorang santri di sini, di sisi dia itu di backgroundnya seorang yang tidak mampu gitu. Jadi ya intinya kita membuat sebuah film yang ingin bisa menginspirasi orang lain, dan di situ ada keunggulan juga ketika pesantren memiliki sebuah produk digital yang ditonton oleh seluruh Indonesia ya, masyarakat Indonesia, bahkan dunia bahkan ya. Iya, amin, insyaallah. Kemarin saya cek karena konten di YouTube itu kan global. Di YouTube juga sebenarnya ada beberapa persen ketika saya cek di ini ya, analitiknya ada dari Malaysia, ada dari India dan sebagainya yang nonton. Tapi yang saya ambil di sini intinya bahwa kita pesantren itu jangan menutup terhadap perkembangan zaman gitu. Pesantren itu jangan sampai hanya fokus di kitab aja. Saya tidak menutup kemungkinan ke depannya itu kitab Al-Qur'an, bahkan cara itu membuat sebuah konten itu bahkan bisa diajarkan di pesantren. Dan khusus Darul Falah ini saya ada pelatihan digital bagaimana mengoperasikan kamera dan sebagainya, bahwa percaya tidak akan semuanya menjadi seorang guru dari pesantren itu. Tidak akan semuanya jadi seorang guru, tidak akan semuanya menjadi seorang ustadz. Pasti di situ ada pebisnis, ada orang yang terjun ke dalam dunia entertainment gitu.
Tapi kalau lulusan pesantren masuk dunia entertainment pasti kan hasilnya juga positif gitu. Bukan asal viral langsung diundang kemana-mana, tapi memang karya gitu yang dihasilkan gitu. Kayak gitu. Oke. Karena yang megangnya juga anak muda nih ya, anak muda yang memang ada background pengalaman yang cukup kaya ya sebelum memimpin. Ya setuju sih, sepakat sih. Bahkan itu ketika pembuatan film kan seolah kayak semacam marketing secara tidak langsung ya. Jadi orang tuh melihat the real gitu ya, potret pesantren ini gitu ya, bahwa bagaimana situasi di sini gitu kan, karena kan mengambil ini juga di sini kan lokasinya ya. Ya lokasinya jadi di semua lokasi dikaitkan dengan ruangan-ruangan yang ada di pesantren ini. Jadi mereka mengenal lingkungan Darul Falah juga itu. Pesantren bisa mengembangkan sebuah film, pesantren bisa mengembangkan digitalisasi dan sebagainya. Jadi biar nanti kedepannya, karena kan udah mau generasi yang selanjutnya kan udah pasti HP itu tidak lepas gitu. Jadi akhirnya bagian dari mengenal pesantren itu dari film. Ketika tertarik dari film itu, maka dia mau pesantren. Bahkan saya lihat di komentar-komentar YouTube film The Pesantren 1 kan itu hampir 60.000 Pak penontonnya. Oh, luar biasa. Udah 60.000 penonton itu dari seluruh ya. Dari seluruh tanah air ya, penjuru tanah air menonton, dan itu komen-komennya positif kayak alhamdulillah gitu. Saya jadi tertarik ingin pesantren. Kemudian Pak Ustadz minta tolong dong caranya bagaimana biar kita diizinkan pesantren oleh orang tua dan sebagainya gitu. Jadi mereka itu menonton film, ada giroh yang keluar dari diri mereka sehingga mereka itu ya tertarik gitu dengan pesantren, bukan semata-mata karena apa ya, karena dorongan paksaan orang tua, tapi memang keluar gitu dari diri mereka sendiri. Karena tontonan itu kan bisa menjadi tuntunan gitu kan. Tontonan menjadi tuntunan. Ketika kita sudah menjadikan tontonan sebagai tuntunan, berarti kan kita berhasil menjadikan mereka itu ya tertarik dengan pesantren. Itu sih intinya. Tadi saya juga tertarik lagi dengan ini, ada semacam pelatihan ya, pengenalan kamera gitu ya, mungkin teknis pembuatan film. Nah di sini juga sepertinya bukan hanya pesantren tapi plus sekolah kan? Iya betul, ada madrasah. Jenjangnya sampai apa sih, formal. SMA atau apa di sini? Dari mulai TK atau Kober, RA, kemudian DTA atau MD, kemudian madrasah sanawiyah sederajat SMP, madrasah aliyah sederajat SMA gitu, dan ya pesantren juga gitu. Jadi itu ada beberapa unit di yayasan kita gitu. Kang Jak ini aktif juga ya di Instagramnya tuh, waduh followernya banyak sekali itu. Gak nyangka saya. Apa karena mungkin dulu sempat di film ya, di televisi gitu, jadi salah satu powernya apa itu juga atau gimana ya? Jadi gini, sebelum saya ke film ya 2019, kalau YouTube kan saya 2016 ya, YouTube itu 2016. Kemudian saya baru monetize karena kan baru aktif lagi tahun 2019-2020an lah ya, baru dimonetize. Dan saya juga aktif di Instagram, dan Instagram itu sebenarnya saya membuat konten-konten yang komedi, yang lucu, yang menarik, kemudian seperti efek green screen juga gitu. Jadi edukasi juga ke orang bagaimana cara membuat background yang green screen gitu, yang bisa diubah-ubah dan sebagainya. Jadi mungkin dari konten itu kan sampai penontonnya sebenarnya ratusan ribu gitu dulu tuh ya. Jadi banyak yang menonton dari itu kayak follow. Akhirnya sampai sekarang kenal dengan saya mereka itu. Jadi saya pun ya mungkin apa ya, tidak membatasi, kalau misalkan ada yang nanya tentang apa mereka DM, insya Allah saya balas gitu. Kang Jaki ini ya, selain sekarang sebagai pendidik ya, sebagai guru di SMA 1 Majalengka, pemimpin di Pondok Pesantren Darul Falah Jati, ternyata teman-teman ya seorang pengusaha juga nih. Ya ini bisa dilihat tuh ya, Cibuja. Nah, kita kupas dulu lah Cibuja ini ya. Iya boleh. Cibuja. Nah pertama itu logonya itu kayaknya siapa tuh? Wajahnya udah nggak asing lagi nih logonya nih. Iya wajah saya. Logonya adalah Kang Jaki sendiri kan? Iya, wajah saya. Iya. Wajah itu. Itu Cibuja itu apa, singkatan atau apa ya? Cibuja itu. Cibuja itu karena memang awalnya saya membuat
keripik serabi ini kayaknya bukan hanya satu produk aja gitu, jadi Oh, nanti banyak. ingin membuat produk-produk lain. Jadi Cibuza itu merek utama, jadi cemilan Indonesia buatan Zaki gitu. Oh, Jadi Cibuza. keren. Jadi cemilan Indonesia buatan Zaki, ada keripik serabi, nanti Cemilan. mungkin bisa dikembangkan lagi dengan yang lain gitu. Jadi untuk sekarang memang keripik serabi dulu gitu. Oke. Brandingnya dapet lah, kuat banget Iya. sih brandingnya. Value brandingnya juga ya, karena memang ternyata punya misi aja, nggak hanya keripik surabi ya, ini Iya, ternyata kedepannya nanti kedepannya tambah. akan mengembangkan lagi, Boy. Nah ini kalau dilihat tuh rasanya ada beberapa kan, ada original, pedas, keju, barbecue, jagung bakar, dan sapi panggang gitu ya. Ini berarti produk cemilan pertama ya, keripik surabi atau? Iya, betul. Ya, pertama benar ya. Pertama ya ini. Nah ini sorabinya aja kalau kita kupas ini ya, ini kan makanan khas dari Sunda ya. Iya, Kalau sorabi. Sunda, Jawa Barat. Ya, Kang Jaki ini kan orang Sunda nih ya. Kenapa sih ketika di awal nih milihnya sorabi, Kang? Karena gini, pertama apa ya? Saya kan suka ya makan serabi gitu. Saya suka makan serabi, tapi kalau disimpan 1 hari 2 hari sayang, asem gitu kalau misalkan. Jadi saya tuh berpikir bagaimana caranya biar saya itu bisa makan serabi tapi serabi ini bisa awet gitu Iya. beberapa bulan. Akhirnya kan kalau memang dengan cara yang dikeringkan itu akhirnya bisa awet dan beberapa lama, dan akhirnya ini cocok ketika dikasih beberapa aneka rasa. Ya akhirnya kan ini sesuai dengan fashionnya anak muda gitu, yang ada yang pedas, Iya ya, dibuat ini ya. keju, barbecue. Ya, jadi kemasan pun saya buat semenarik mungkin gitu Packagingnya ya. Packagingnya. biar disukai anak muda, karena sorabi ini memang identik ya teman-teman dengan makanannya orang-orang terdahulu lah ya. Iya, Nah, betul. sekarang kan ya saingannya tuh sendiri, ada burger gitu kan ya. Banyak Iya. kan burger kan. Betul. Selebgram bikin burger gitu kan, banyak gitu ya. Nah, ini mengangkat justru sorabi, tapi sorabinya dia di ini lagi, diolah lagi ya, Ya. inovasikan lagi agar lebih tahan lama. Oke. Ya. Kayaknya saya tertantang untuk Ya. mencobanya nih. Boleh, boleh. Buka aja, Pak. Boleh ya? Boleh, boleh. Siap, bismillah Kita nih ya. kupas. Oke. Ya. Nah, ini teman-teman kalau mau, ini ada Instagramnya ya? Ada @cibuza.id. Apa Instagram? Cibuza.id ya, silakan. Nah, bismillah nih ya. Ini rasa sapi panggang ya? Iya, sapi panggang. Bismillah. Masya Allah. Ladidun, bejat ini. Ya. Luar biasa. Ini cocoknya sambil minum teh nih kalau ini. Iya, makanya. Ini makanya kita kolaborasi dengan Teh Abuca sebenarnya. Azkia mau nggak? Cobain nanti. Ini saya minum Alhamdulillah. Abucanya, Pak. Masya Allah. Teparo. Alhamdulillah. Ini Bapak juga pernah punya produknya yang Produknya. kita sama-sama punya produk, Pak. Iya ya. Ini luar biasa nih, enak. Jadi banyak khasiatnya ya. Luar biasa ini. Bismillah. Seger, Pak. Seger. Memang ciri khas dari Abuca ini sih Iya. teh kombucha ya. Mungkin teman-teman udah sebagian tahu lah bahwa teh kombucha ini teh yang difermentasi gitu. Jadi rasanya itu selain manis itu ada asamnya gitu. Iya. Tapi juga ada sodanya juga, karena dia memang menghasilkan soda sih, fermentasinya Iya. seperti itu. Kalau saya memang produknya satu ini aja. Mungkin lebih ke varian rasa nanti ya. Iya. Jadi di sini kan yang original nih, nanti bisa yang rasa apel gitu ya ke depannya sih. Iya. Ini ada versi Yang ininya sih. kecilnya ya. Versi karena ada iniin sih permintaan dari teman-teman ya. Bikin dong katanya buat anak sekolah gitu ya. Ya udah saya bikin lah yang versi ini yang kecilnya Iya. seperti itu sih. Insyaallah. Boleh. Enak, Pak. Ini segar asli. Nah. Makanya saya tarik nih. Untuk ini juga bisa ya. Bukan hanya untuk sekarang tapi untuk pengobatan ya. Bismillah gitu ya. Iya. Bisa di Instagramnya juga ada, itu Abu Sadring seperti itu. Enak nih sambil ngobrol sambil makan ini. Nah, Ini sapi panggang.
mau dibuat besar nggak sih ininya Cibuzanya? Ya, insya Allah kedepannya sih saya mau ini ya menyediakan tempat produksi yang memang Nah itu kayak pabriknya gitu ya. khusus khusus untuk Cibuza. Jadi nanti kan pasti ini sebenarnya saya pemasaran tidak terlalu banyak dulu karena memang kita sambil mengikuti perkembangan arus sambil mengalir. Kalau ada pesan saya kirim-kirim. Iya. Jadi nanti setelah memang saya rasa cocok nih untuk memproduksi banyak gitu, jadi langsung akhirnya nanti kita buatkan untuk masuk ke supermarket itu sekalian. Iya. Gitu. Baik, ini berarti kita sama mungkin levelnya ya dengan saya saat ini masih pasar tradisional gitu, dalam artian tuh pasar rakyat. Kita sesuai pesanan aja ya. Nah, kalau sudah masuk ke retail itu kan udah pasar modern kan masuknya seperti itu memang. Nah, di situ harapan kita mungkin sama ya, ke depannya bisa jadi produk nasional kayaknya. Amin. Insyaallah. Sama. Lumayan sih ini. Nggak terasa ini. Ngobrol-ngobrol tiba-tiba jadi habis nih. Ya Bapak. Ini bisa disimpan lama kok, ada ini. Oh iya juga. Ada zippernya jadi aman. Bisa betul juga ya. Kalau dibuka seminggu 2 minggu masih aman dengan ditutupin. Apalagi simpan di kulkas ya. Tapi aman. Untuk kadaluarsa bisa 8 bulanan. Siap. Ya. Oh berarti 8 bulanan dari sejak produksi ya. Oke. Terus saya dengar-dengar juga Pak gini. Membuat Gimana? sebuah film ya Bapak dengan anak-anak di di SMA ya, SMA 1 Majalengka dengan itunya Ganesanya ya. Iya, Ganesha Informatika. Membuat sebuah film horor ya. Iya, Jadi kalau saya kan lebih ke religinya gitu kan. Mungkin ini lebih ke horornya nanti. Oke. Gimana kira-kira itu? Menarik juga sih. Iya ya. Background saya dulu memang seorang musisi sih ya. Dulu saya seorang ya sering bikin lagu gitu kan, rekaman. Dan bikin video klip. Nah, itu di situ mungkin awalnya saya ke videografi itu. Ya karena proses hidup juga ya. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti gitu ya. Berhenti bermain musik dan lain sebagainya. Tapi kreativitas saya ternyata tidak berhenti gitu ya. Yang dulunya saya bikin lagu, nah sekarang diganti dengan bikin video sih. Nah itu sih awalnya bikin video. Nah kebetulan istri saya jauh sekali usianya dengan saya ya. Jadi tentang yang terupdate dia paham betul gitu. Ini ada vlog apa sih vlog gitu, artis bikin vlog. Nah disitulah saya merasa menemukan, nah ini somethingnya dunia baru nih ya. Ketika musik saya tinggalkan, saya kayaknya bisa bikin something nih ya, yaitu di videografi itu ya. Saya akhirnya bikin vlog. Nah, cuma kan ya karena walaupun saya background pendidikannya komputer, tapi untuk videografi ini sebenarnya something new, karena waktu di perkuliahan kan bukan video kan, saya di perkuliahan saya sistem informasi. Nah, saya di situ ya memang untuk segi teknis kayaknya karena vlog duluan sebenarnya kurang bagus gitu ya. Jadi pengambilan gambarnya, suara itu kurang gitu. Nah, akhirnya saya ya sering waktu kan belajar, apalagi ketika saya bertemu dengan Kang Jaki ini yang memang pernah main film, sinetron, terus duluan bikin film ya di pesantren. Akhirnya why not nih, saya buka lembaran baru ya. Setelah kemarin bikin vlog, podcast, saya bikin film gitu. Seperti itu sih. Nah kenapa horor sih ya, itu pertanyaannya. Beda lah passionnya kali. Pingin yang agak-agak gimana gitu ya. Tapi horornya ini bukan tahayul ya, bukan hal yang pokoknya yang melanggar syariat, enggak. Jadi memang genre horor ini karena ada sisi yang seperti itu sebetulnya yang memang terjadi kan ya. Hadisnya juga ada gitu ya. Bahwa Rasulullah SAW juga dulu pernah mencekik jin itu ya di Masjid Nabawi seperti itu. Memang ada gitu. Nah, film saya mungkin waktu itu sedikit aja nih ya di Kupas. Memang itu based on true story. Ketika kejadian-kejadian di masa lalu ternyata ya yang gangguan jin itu ada, ya saya coba tuangkan.
Jadi kesannya sih horor karena memang berhubungan dengan ini ya. Iya, betul. Dunia bukan dunia manusia gitu seperti itu. Nah, tapi ini belum ini ya, belum premier sih. Iya, betul. Jadi ya kita tunggu lah ya nanti Iya. tayang juga di channelnya Bapak ya. Di channel ini, channel Iya, Abu ini, Azkia. Abu Iya, Azkia, iya, ya. iya. Insya Allah akan tayang di sini. Dan saya juga sangat berterima kasih nih telah menginspirasi saya untuk membuka ini baru Iya, yaitu betul. film. Nah, beda sih ya, rasain beda Iya. film dengan vlog itu beda banget. Lebih Ya. rumit. Iya, lebih rumit dan lebih terstruktur Iya, dan betul. pengambilan gambarnya lebih cantik. Iya, betul. Kalau vlog itu kan benar-benar bebas banget Bebas. gitu. Iya, itu makanya. Sampai saya kemarin juga waktu vlog aja udah sadar udah sadar audio. Karena wah ini kacau nih audio nih. Nah, makanya gimana sebenarnya supaya audio bagus waktu Iya, itu. betul. Terus kemudian sadar pencahayaan gitu kan. Dan terakhir ya itu sadar blocking yang bagus bagaimana. Ya, tadi juga Seperti saya itu dengar Bapak membuat sebuah lagu kok sama juga gitu dengan saya gitu. Oh, Saya pernah sama juga ya. dulu ya bikin lagu ya? Jadi saya tuh membuat 2 lagu ya, bahkan 3 ya Iya, iya. sama ini. Pertama kan Penjara Suci ya, Penjara Suci iya, yang iya. saya buat sendiri untuk film saya sendiri gitu. Jadi Iya, iya, iya. agar tidak ada Soundtracknya. Iya, soundtracknya agar tidak ada klaim hak cipta ya dari lagunya, pemilik lagu. Jadi lagu saya sendiri gitu. Siapa yang mau mengklaim lagu saya sendiri gitu kan. Iya. Nah, terus saya juga membuat lagu Laksana Pelita, terus Sesal dan Harapan kemarin. Jadi itu di Spotify, di YouTube Udah ada, di Spotify Deezer ya? ya udah ada. Jadi kayaknya sama gitu fashion. Tapi Sama ternyata ya. sama. Jadi Makanya ya kita guru punya Iya. hobi dengan multimedia. Iya, betul. Ya. Kita satu ini ya, satu Frekuensi, instansi, satu frekuensi ya. Dan Oke. ada bisnis juga gitu kan. Bisnis juga sampingnya sama gitu. juga ya, ada kesamaan sih. Iya. Iya, iya, makanya bisa connect juga ya lama-lama Iya, ya. alhamdulillah. Gitu. Dan Iya. saya juga sebenarnya bersyukur juga kepada ini ya, Pak An yang udah memperkenalkan Iya. saya dengan Kang Iya. Jaki ini ya. Saya disuruh collab Iya. bikin project kemarin jadi Betul. iya udah. Iya. Tapi saya akhirnya jadi ketagihan juga nih ya bikin film nih. Iya. the Ya, next film nanti Iya. lah kayaknya bakal nih Dan, melibatkan ini iya. Kang Jaki nih. Tapi kayaknya untuk tahun ini saya belum bikin project film lagi karena Ini ya, mah soalnya iya. fokus ya sekarang mau S2 kan ya. S2-nya Iya, mau mau beres si- kan? iya, mau Oh, mau sidang. nikah juga. Iya, ya. mau nikah. Nikah juga ini. Jadi sebenarnya gini Pak, 2020 itu saya launching 22 Oktober Hari Santri itu film Iya, iya. The Pesantren. Iya, iya. 2021 saya launching film The Pesantren 2. Iya, iya. Sekarang 2022 di 22 Oktober itu tidak akan ada launching karena sutradaranya mau nikah gitu. Di tanggal itu di Hari Santri. Aduh. Jadi Wah, ya, makanya. ternyata ya emang sudah disetting Hari Santri 22 Oktober. Ya 22 10 Oke. 2022. Kita tunggu ya. Mungkin next bukan the pesantren pesantren. tapi apa ya? The wedding kali ya. The wedding. The wedding of ini ya. The wedding of santri. Wedding. Bukan santri lah. Iya. The wedding of ustad ya. The wedding ya Oke. makanya gitu. Ya oke lah, cukup Iya. kayaknya nih cukup menarik juga Iya, tadi siap. pembicaraannya. Sampai bertemu lagi nih Ustadz ya. Ya siap. In the next Terima kasih. project kita maybe suatu saat. Syukran Oke. kasiran Pak. Ya, terima oke. kasih banyak. Sama-sama, ya. Ya. Siap. Seger. Makan nih. Udah, Asia nih. Mau Cobain nih. ambil. Rasa sapi panggang. Kalau ini original. Luar biasa.